Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abdihi wa nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min ba'di. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita masih ngaji salah satu kitabnya Imam Ghazali, Hidayatul Hidayah. Fa'in qulta fama bidayatul hidayati li ajri babiha nafsi. Kata beliau, jika engkau bertanya, wahai Tuan Imam, lalu apa permulaan hidayah itu? Untuk aku biasakan diriku mengaplikasikannya dalam keseharianku. Fa'lam anna bidayataha dhahiratul taqwa wa nihayataha batinatut taqwa. Maka ketahuilah bahwa permulaan hidayah, permulaan petunjuk Allah berupa ketakwaan dhahiriyah. Otomatis siapapun kita yang ingin mendapatkan hidayah Allah, ketakwaan yang Allah perintahkan mesti kita lazimkan, mesti kita istiqomahkan untuk selalu kita jalankan. Insya Allah siapapun muslim yang selalu mengistiqomahkan melaksanakan ketakwaannya, insya Allah tidak akan cabut nikmat iman Islamnya dari dia. Saya tidak memastikan siapapun yang selama hidupnya selalu melaksanakan ketakwaannya pasti tidak akan murtad. Saya cuma insya Allah berkali-kali insya Allah. Kalau saya bilang siapapun yang istiqomah melaksanakan ketakwaannya pasti tidak akan murtad, seolah-olah kita mencabut hak Allah. Allah punya hak sepenuhnya
untuk menjadikan manusia apakah sampai mati tetap sebagai muslim atau keluar dari Islam. Allah punya hak sepenuhnya. Bahkan di hadis sahih An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa shadiqul masduq fawalladzi la ilaha ghairu fa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma kana bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 3332, Imam Muslim 6893 dan Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis bersabda, dan beliau adalah orang yang benar dan wajib diyakini benar, as-shadiqul masduq. Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya akan ada di antara kalian umatku yang di sebagian besar masa hidupnya dia selalu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, berarti istiqomah bertakwa, sehingga seolah-olah antara dia dan surga tinggal berjarak sehasta, sudah dekat ini orang surga nih. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ternyata catatan Allah di Lauhil Mahfuz lain. Maka berubahlah dia, murtadlah dia, lalu dia mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka, mati masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara manusia yang menghabiskan sebagian besar usia hidupnya untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Kezaliman, kemaksiatan, kekafiran, kekufuran. Sehingga seolah antara dia dan neraka itu tinggal berjarak sehasta, sudah sangat dekat. Ini calon penghuni neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata kitab catatan amalnya tidak seperti itu. Allah berikan dia hidayah. Setelah dia mendapatkan hidayah menjadi muslim, orang sekarang nyebutnya mu'allaf, dia istiqomah melaksanakan perintah Islam, mati dia pun masuk surga. Ini diantara hal yang harus selalu menjadikan kita tidak 100% gembira menjalani hidup. Harus ada khauf, ada perasaan takut di dalam hati kita, diantaranya ini. Imam Ghazali menganjurkan selalulah ada dalam diri kita antara khauf dan roja. Takut kalau amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Dengan adanya perasaan takut, kita akan selalu berusaha memperbaiki dan terus memperbaiki. Termasuk takut andaikan kita selama hidup sudah melakukan amalan-amalan penghuni surga, tapi ingat hadis tadi, kita takut kalau nanti di akhir hayat justru murtad. Akhirnya dengan itu kita selalu bermohon pada Allah, Allah marzuqna husnal khatimah, selalu minta. Tapi sepenuhnya hati dipenuhi rasa takut juga tidak baik. Orang yang 100% takut melulu, berarti dia suudzon pada Allah, seolah Allah itu kejam, Allah itu enggak memperdulikan kebaikan kita. Allah Maha Rahman Rahim.
Karena itu rojak pun harus ada di hati kita. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Ali Imran 102, di awal ayat itu Allah perintahkan kita untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Di bagian akhirnya, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, Imam Ibnu Katsir menukil pandangan salaf, kalangan sahabat. Di situ sahabat-sahabat Nabi ada khilafiyah. Ada beberapa sahabat menilai bahwa haqqa tuqatih tidak ada seorang pun yang sanggup selalu melaksanakan perintah Allah tanpa ada maksiat, selalu ingat Allah setiap detik tanpa ada satu saat pun yang lupa. Nggak ada yang sanggup. Karena itu sebagian sahabat menyatakan bahwa ayat itu dinasah dengan at-taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Imam Ibnu Katsir lengkap, beliau juga menukil pandangan sahabat Abdullah bin Abbas yang bersumber dari Ali bin Abi Thalhah. Beliau Ali dapat dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, lam tunsah, ayat itu tidak dinasah, walakin, namun makna dari ayat itu, jahidu fi sabilihi haqqa jihadi wala ya'khudkum fiha laumata la'im, fihi laumata la'im. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan pedulikan cacian, makian, hinaan dari siapapun dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ini makna haqqa tuqatih versinya sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika hal itu sudah kita lakukan, haqqa tuqatih sudah kita lakukan, selanjutnya Imam Ibnu Katsir beliau menguraikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang bilang bahwa itu kalam khobar sebetulnya. Niscaya kamu tidak akan mati kecuali tetap sebagai muslim. Kata beliau, hafidhu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum la tamutu alaihi fa innallahal karim qad ajra adatahu bi karamihi man asa ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Kalimat terakhir ini yang harus kita tekankan, fa'iyadan billah min khilafi dzalik. Kata Imam Abul Fida alias Imam Ibnu Katsir, hafidhu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum. Peliharalah, istiqomahlah kamu menjalankan, mengaplikasikan semua perintah-perintah Islam senyampang kamu hidup dan sehat. La tamutu alaih, niscaya kamu akan mati sebagai muslim. Fa innallahal karim, karena Allah al-karim, Allah yang maha mulia, qad ajra'atahu, sudah memperlihatkan adatnya, sudah memperlihatkan kebiasaan Allah, man asa ala syai'in mata alih, siapapun yang hidup di atas sesuatu, hidup sebagai muslim, amaliyahnya amaliyah muslim, tutur katanya tutur kata muslim, pendek kata semuanya mencerminkan ajaran Islam. Siapapun yang hidup di atas keislaman, adat kebiasaan Allah, maka dia akan dimatikan sebagai muslim. Siapapun yang dimatikan sebagai muslim, dia akan dibangkitkan sebagai muslim. Apa ini pasti? Tetap tidak pasti. Karena itu Imam Ibnu Katsir menyatakan fa'iyadan billah min khilafi dzalik.
Kita harus selalu memohon perlindungan pada Allah. Jangan sampai Allah perlakukan kita tidak sebagaimana kebiasaan Allah memperlakukan hamba-hambanya. Jamaah dan Allah ayakum ajmain. Jadi siapapun kita yang ingin mendapatkan bidayatul hidayah, maka kita harus melazimkan, memudawamahkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan ketakwaan zahiriyah. Salat, zakat, puasa, haji. Wa nihayataha batinatut taqwa. Tapi ingat, jangan cuma ketakwaan zahiriyah. Puncaknya hidayah adalah ketika dalam diri kita sudah muncul buah dari ketakwaan zahiriyah, yakni ketakwaan batiniyah. Salat, rukuk, sujud, bacaan salat, itu ketakwaan zahiriyah. Ketakwaan batiniyahnya apa? Buah dari ibadah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita jauh dari kekejian, jauh dari kemungkaran. Itu buah dari sholat. Siapapun yang cuma melaksanakan ketakwaan zahiriyah, ketakwaan fisik, belum sampai menghasilkan ketakwaan batin, dia cuma akan mendapatkan muqaddimah hidayah, pendahuluan hidayah, bukan puncak hidayah. Yang juga harus kita ingat, orang yang serajin apapun mengerjakan zahiriyah ketakwaan, serajin apapun mengerjakan zahiriyah ketakwaan, dia bisa masuk kategori orang yang oleh Rasul dianggap sudah keluar dari Islam. Ini yang harus kita waspadai banget. Ada beberapa hadis sahih yang kalau kita pelajari, kita akan sangat khawatir. Ternyata rajin melaksanakan ibadah zahir. Ada orang-orang yang seperti itu yang oleh Rasul dinyatakan yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Itu yang harus kita waspadai. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yakhruju fikum qauman yata'abbaduna wa yu'jibun nasa hatta yu'jibun nasa wa yu'jibu anfusahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di tengah-tengah kalian, akan muncul di tengah-tengah kalian, inna fikum qauman yata'abbaduna, yang mereka itu rajin banget beribadah, rajin sholat, rajin puasa, banyak ibadah harta, haji umroh bolak-balik, selalu pegang Quran, baca Quran.
hatta yu'jibun nas, sampai umat manusia itu takjub dengan ibadahnya. Nggak cuma itu, wa yu'jibu anfusahum, sampai diri mereka sendiri juga takjub. Ini pinternya setan. Ketika kita rajin banget ibadah, nggak ada yang ngalahin, nanti setan masuk, bisikin, perhatiin tuh, di semua muslim Jati Bening 2 ternyata kamu yang paling hebat. Takjub, bener juga ya, paling rajin aku, paling ini aku. Kalimat berikutnya ini yang harus kita waspadai. Yamrukuna minad-din, mereka itu sudah keluar dari agama, keluar dari Islam. Kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la al-Musyili. Sanad hadis ini sahih. Mungkin ada di antara umat Islam yang mikir ini hadis materinya ini bahaya banget, tanda kutip. Rajin ibadah tapi dinilai sudah keluar dari Islam. Materinya bahaya banget, tapi kok perawinya nggak terkenal, Abu Ya'la al-Musyili. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika satu hadis dinilai sahih, siapapun perawinya itu seharusnya sudah tidak dijadikan masalah. Sebaliknya, walaupun yang meriwayatkan Imam Bukhari, ketika status hadisnya tidak sahih, maka itu harus dipertimbangkan. Ada nggak hadis riwayat Imam Bukhari yang tidak sahih? Banyak. Walaupun kalau di kitab Sahihul Bukhari itu seluruh hadisnya sahih. Hadis-hadis beliau yang tidak sahih ditempatkan di antaranya di kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Itu tulisan beliau. Hadisnya ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Hadis tadi rajin ibadah tapi oleh Rasul dinilai sudah keluar dari Islam, sanadnya sahih. Ada hadis lain yang perawinya nggak bisa ditolak, nggak bisa dibantah, siapapun muslim kenal. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah yanduru fin nasl fala yara syai'an wa yanduru fil kidah fala yara syai'an wa yanduru fil rais fala yara syai'an wa yatamarau fil fuq. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari 5508, Muslim 2503 dan Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fikum qaumun, akan keluar, akan muncul di tengah-tengah kalian umatku sekelompok orang. Yahkiruna sholatakum ma'a sholatihim, begitu kamu kenal, kamu perhatiin bagaimana ibadah mereka, kamu akan langsung berkata, ternyata sholatku nggak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Puasaku nggak ada apa-apanya dibanding puasa mereka.
Semua amalan-amalanku nggak ada apa-apanya dibanding amalan-amalan mereka. Yaqra'unal Qur'an. Mereka selalu baca Quran. Namun la yujawizu hanajirahum. Baca Qur'annya cuma di mulut. Tidak meresap, merasuk ke dalam hati sanubari. Yamrukuna minad-din. Mereka itu sudah keluar dari Islam, dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Yanduru fin nasl fala yara syai'an. Ketika dilihat di busurnya, enggak ada tanda-tanda di situ pernah ada anak panah. Dilihat di tabung tempat anak panah, dilihat enggak ada tanda-tanda di situ pernah ada anak panah. Dilihat di bagian tali busur, enggak ada tanda-tanda di situ pernah dilewati anak panah. Ini kinayah, kiasan. Maknanya diantaranya dijelaskan dalam salah satu kitab syarah Bukhari, Umdatul Qari. La tuhsalu lahum minha faedatun. Tidak ada faedah dari semua ibadah-ibadah yang sampai demikian hebat mereka kerjakan. Tidak ada faedah yang mereka dapatkan. Tidak ada manfaat. Tidak ada ketakwaan batiniah yang berhasil mereka gapai. Jadi kita rajin sholat, tapi kok kekejian, kemungkaran masih ada dalam diri kita. Kita selalu tunaikan zakat, tapi kok cinta dunia kita demikian hebat. Kita selalu puasa wajib, bahkan sunnah, tapi kok pengendalian hawa nafsu kita sangat rendah. Nah, hadis tadi tentang itu. Jangan-jangan kita ternilai sudah keluar dari Islam. Ini pun menjadi sesuatu yang harus menjadikan kita selalu gelisah, khauf. Memang riwayat lain, sahabat Abu Sa'id didatangi seorang tabi'in. Sang tabi'in nanya, wahai sahabat Nabi, pernahkah engkau mendengar hadis di mana Rasul membicarakan kaum Khawarij? Kira-kira Nabi pernah enggak membicarakan kaum Khawarij? Pada saat beliau, Khawarij belum muncul. Nah, itu istilah Al-Khawarij belum ada. Baru muncul di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Sa'id ditanya, wahai sahabat Nabi, pernahkah engkau mendengar Rasul membicarakan tentang kaum Khawarij? Sang sahabat menjawab, aku tidak pernah mendengar Rasul membicarakan tentang Khawarij. Tapi, nah ini hadisnya. Karena itu ada sebagian ulama yang menilai bahwa sasaran hadis ini kaum Khawarij, kelompok dalam Islam yang mereka sudah keluar dari Islam. Dan keluarnya mereka dari Islam karena mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Ketika ada perselisihan antara dua kelompok sahabat, di satu pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di pihak lain Muawiyah bin Abi Sufyan, di situ ada Siti Aisyah. Khawarij menganggap kedua-duanya sudah murtad. Bahkan selanjutnya yang membunuh Ali berpaham Khawarij. Nah, ini sebagian ulama menilai hadis ini yang dituju, yang dimaksudkan adalah mereka orang-orang Islam yang terlalu enteng, mudah mengkafirkan muslim yang lainnya. Tapi kalau kita lihat teks aslinya tanpa menyebut Khawarij, rajin ibadah, sholatnya hebat, puasanya hebat, amal ibadahnya hebat, selalu baca Quran.
Rasul istilahkan mereka seperti anak panah dari busurnya. Begitu lepas nggak ada tanda-tanda di situ pernah ada anak panah. Itu mengandung makna mereka sholat secara fisik tapi batinnya tidak sholat. Puasa secara fisik, batinnya nggak puasa. Membayar zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah segala macam secara fisik, batinnya tidak dermawan. Ini yang harus kita waspadai. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa puncaknya hidayah itu adalah batinatut taqwa, ketakwaan secara batin. Ketakwaan secara batin merupakan buah dari ketakwaan lahir, ketakwaan fisik. Jadi siapapun kita yang mengerjakan sholat harus ingat bahwa tujuan sholat dihadirkan oleh Allah kepada kita, agar dengan mengerjakan sholat perlahan namun pasti kita menjadi hamba Allah yang menjauhi fahsya dan mungkar. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Di sini kita perlu mengkaji kitab Hikmah Ibadah, Hikmatut Tasyrik. Apa hikmah sholat, puasa, haji, segala macam di sana diuraikan. Selanjutnya masing-masing kita bisa meresapi ketika kita sudah rajin sholat, bagaimana sikap batin kita terhadap kekejian dan kemungkaran. Ketika kita sudah rajin puasa, bagaimana pengendalian hawa nafsu kita, dan lain sebagainya. Ukuran buat masing-masing kita. Lanjut, fala akibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak akan ada akhir kehidupan yang baik kecuali dengan ketakwaan, dan tidak akan mendapatkan hidayah Allah kecuali orang-orang yang punya jiwa takwa. Meskipun dia sudah muslim, ketika jiwa takwanya, takwa batiniahnya masih nol, dia tidak akan mendapatkan hidayah lebih jauh. Mungkin Islamnya ya sudah stop di situ sampai mati. Banyak di tengah masyarakat kita tahu sebagai muslim, tapi ya begitu-begitu aja, ibadahnya masih sangat jauh. Sebaliknya, walaupun saat ini non muslim, ketika jiwanya jiwa takwa, tunduk patuh pada Allah, katakanlah pada Tuhan, sangat terbuka untuk Allah berikan dia hidayah. Sepenuhnya itu hak Allah. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya harus hemat-hemat suara. Perjalanan puasa masih jauh. Kalau tenggorokan kering kan repot. Jadi akibah akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, insya Allah hanya akan diberikan untuk mereka yang takwa. Banyak ayatnya, di antaranya di surah Hud ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kisah nabi-nabi sebelumnya itu termasuk hal gaib yang aku wahyukan dia kepadamu. Kamu tidak tahu sebelumnya, demikian juga kaummu tidak tahu. Bersabarlah kamu dizalimi oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuhmu. Innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya akibah akhir kehidupan yang baik hanya Allah akan berikan pada mereka yang bertakwa.
Siapapun yang menginginkan akibah, ingin husnul khatimah, ingin hidayah, maka dia harus melazimkan takwa sepanjang hayat. Harus melazimkan. Insya Allah orang yang melazimkan, mengistiqomahkan ketakwaan sepanjang hayatnya, Allah akan wafatkan sebagai muslim, insya Allah. Kita berharap dan berdoa seluruh saudara muslim kita, Allah tetap berikan hidayah iman Islam sampai mereka wafat. Dan kita berharap seluruh manusia yang saat ini belum Allah berikan iman Islam, semoga pada saatnya Allah berikan mereka iman Islam. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wattaqwa ibaratun an imtisali awamirillah wastinabi nawahihi. Lanjutan ucapan Imam Ghazali, takwa itu adalah gambaran perwujudan dari imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Ketika ada orang rajin melaksanakan sholat, puasa, ibadah, hartanya banyak, tapi kok larangan Allah masih juga dia jalankan, dia belum masuk kategori muttaqin yang sempurna. Atau istilah lain, dia belum disebut sebagai orang soleh, solihah. Soleh, soleha, untuk masuk kategori soleh, soleha, tidak cukup cuma rajin melaksanakan perintah Allah, namun dia pun harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang yang rajin sholat, puasa, ibadah, harta banyak, tapi sehari-hari auratnya masih dibuka, dia belum pantas disebut dia orang soleh, solehah. Kalau orang soleh, soleha itu sudah dijamin oleh Allah di Al-Quran akan ditempatkan di surga, bahkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada. Itu penggalan doa tarawih. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah, dan selanjutnya. Di An-Nisa 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di hari kiamat nanti bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Jadi orang soleh, solehah pasti sesuai janji Allah di surga. Tapi orang yang rajin ibadah tadi sudah diuraikan, rajin sholat, rajin, bahkan ada yang dianggap murtad, keluar dari Islam. Karena itu sekedar rajin sholat, rajin ibadah, itu belum bisa disebut soleh. Ya, hati-hati buat kita yang dalam rangka mencari mantu nih, pengen mantu yang soleh, solehah. Wah, itu dia rajin ke masjid, belum tentu dia soleh. Selama ini banyak diantara kita menilai kesolehan itu ketika dia rajin ibadah, itu dia orang soleh. Bahkan fatalnya lagi, melihat orang selalu pakai baju koko,
ini orang soleh nih. Kan bahaya itu. Dua hadis tadi, rajin ibadah, ternyata Rasul bilang yang rukuna minad-din, dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia melanggar larangan Allah, gampang mengkafirkan muslim yang lain. Itu yang paling berat. Kenapa yang lain? Karena mereka rajin ibadah, tapi ibadah itu tidak ada buahnya. Ini kita yang harus hati-hati. Itu yang berat. Yang entengan lagi, walaupun rajin ibadah pun belum dijamin dia bebas dari neraka. Di hadis yang lain ada, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajul, 3 menit lagi waktu syuruk. Faqala ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ada seorang sahabat menghadap Nabi ngajuin pertanyaan, wahai Rasulullah, ada seorang wanita. Lalu diceritakan, wanita ini rajin ibadah, sholatnya, puasanya, ibadah hartanya paling hebat. Cuma mulutnya enteng nyakitin tetangga. Nabi jawabnya nggak mikir-mikir, qala langsung, ya finnar, dia masuk neraka. Rajin ibadah, nyakitin tetangga, masuk neraka. Sebaliknya, qala ya Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa salatiha wa sadaqatiha wa annaha tasaddaqat bil athwari minal aqiti. Sebaliknya ya Rasul, ada wanita ibadahnya biasa, puasanya cuma puasa wajib, sholatnya cuma yang wajib, ibadah hartanya dia nggak zakat karena dia nggak punya, tapi sesekali paling ngasih sepotong keju. Tapi apik dia Rasul, nggak nyakitin tetangga. Rasul pun jawabannya langsung, ya fil jannah, dia masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Oleh Imam Ahmad dinilai hadis ini hasan. Hadis hasan boleh dijadikan hujjah. Bahkan imam yang belakangan, ini muhaddis yang sering dirujuk saudara kita yang Wahabi Salafi, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Shu'aib Al-Arnaud, hadis ini dinilai sahih. Jadi jangan katakan, oh dia orang soleh, kok tahu dia rajin ke masjid begini-begini. Itu penilaian yang terlalu cepat. Jadi soleh itu ketika dia istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah mencaci maki orang lain. Larangan Allah bukan. Nah itu kalau ada ulama semangat di atas mimbar mencaci maki orang lain, mencaci maki pemerintah padahal dia tahu si pemerintah ini muslim. Ini yang harus diwaspadai ini. Sudahlah, saya hemat mulut saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan silahkan. Yang pertama, apakah waro itu termasuk dalam puncak hidayah? Iya, waro. Mereka yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan, bahkan nggak cuma yang haram-haram, yang makruh pun dia jaga diri. Ketika ada kita istiqomah dalam kewaraan kita, menjaga diri kita, insya Allah nihayatul hidayah, puncak hidayah itu sudah merasuk ke dalam diri kita. Tapi ingat, sebelum kita ada di titik akhir kehidupan, Allah masih punya hak sepenuhnya untuk mencabut. Karena itu, bidayatul hidayah, nihayatul hidayah,
Ibadah dohiriyah, ibadah batiniyah harus selalu kita istiqomahkan sampai mati. Jadi warok insya Allah bagian dari upaya untuk menuju puncak hidayah. Yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim terhadap mereka yang selalu menistakan agama atau menghibah Nabi? Ketika yang melakukan perbuatan aib itu seorang muslim, dalam hadis sahih walaupun bukan Bukhari Muslim tapi sahih, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapapun kalian yang melihat kemungkaran, menista agama, menista nabi, menista ajaran Islam, itu bagian dari kemungkaran. Maka atasi kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuasaan. Sebagian besar ulama memahami ini pemerintah yang punya hak, aparat. Sedangkan selain aparat, bilisan, dengan mulut. Lebih dari itu, ketika kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, katakanlah berupa melakukan perbuatan yang kita anggap menghina syiar Islam, jangan langsung divonis dia menghina syiar Islam, tapi harus klarifikasi dulu. Ada kisah terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin sudah saya pernah sampaikan di sini, kalau sudah saya mohon maaf. Mungkin juga belum. Waktu itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seseorang yang dengan lantang berkata di Masjid Nabawi, mulai saat ini aku yakin ternyata Allah tidak bisa segala hal. Masyarakat heboh. Mereka menganggap ini orang sudah murtad. Menurut kita gimana? Murtad enggak? Orang yang bilang Allah enggak bisa segala hal, murtad enggak? Dilaporkan ke Khalifah Umar. Khalifah Umar punya kesimpulan yang sama, ini murtad. Dia berangkat untuk menghukum si orang itu. Dalam perjalanan ketemu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuan Khalifah mau kemana? Ada orang yang murtad, kita harus hukum. Hukuman buat orang murtad apa? Pancung. Ali bin Abi Thalib nanya, murtadnya bagaimana? Nanti kamu tahu, ikuti aku. Begitu sampai di masjid, orang itu tanya, betul kamu murtad? Murtad gimana? Aku enggak murtad kok. Kamu mengatakan apa? Iya, aku meyakini, enggak cuma ngomong, aku meyakini Allah tidak bisa segala hal. Ketika Umar mau menghukum, Ali tunggu dulu Tuhan, kita tanya dulu, maksudmu apa? Iya, Allah enggak bisa punya anak, Allah enggak bisa punya istri. Benar apa salah? Benar kan? Bahkan itu yang harus kita yakini. Ketika muslim meyakini Allah punya anak, hukumnya apa? Justru itu yang murtad. Untung ketemu Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak, dari situ Umar lanjut mengatakan, ada riwayat Al-Baihaqi sahih ucapan Umar, kalau kamu melihat seseorang mengucapkan sesuatu dari sudut ini salah, sudut ini salah, sudut ini salah, tapi ada satu sudut untuk membenarkan ucapannya, ambil yang satu sudut ini. Jadi yang terlalu gampang memurtadkan seseorang, menganggap dia menghina agama. Klarifikasi dulu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan karena ceroboh. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah pahala tasbih dalam sholat tasbih sama dengan tasbih di luar sholat? Kebaikan yang kita lakukan di dalam kebaikan itu pahalanya lebih tinggi dibanding kebaikan yang dilakukan di luar kebaikan. Kita bertasbih dalam sholat, kita baca Quran dalam sholat, dengan baca Quran di luar sholat tentu pahalanya beda. Namun baca Quran di dalam sholat tetap terikat dengan adab sholat. Saking asiknya pengen pahala banyak, kita baca Quran kebetulan hafal, satu rakaat panjang banget. Orang sholat bareng, dia udah pulang, udah selesai balik, lah ini masih berdiri lagi, masih berdiri, belum rukuk juga. Ini justru tidak mencontoh Rasul. Sifat sholat Rasul berimbang antara semua rukunnya. Berdirinya berapa menit, maka rukuknya cuma kurang sedikit.
Iktidalnya kurang sedikit, sujudnya kurang sedikit, nggak jomplang, nggak beda jauh. Itu sifat salat Rasul, hadis Bukhari Muslim. Nah itu ketika ada orang sholat selanjutnya memanjangkan sujud terakhirnya panjang banget, itu tidak mencontoh Rasul. Nggak ada perintah memanjangkan sujud, yang ada perintah memperbanyak doa di sujud. Memperbanyak doa tidak harus memanjangkan sujud. Bisa dengan cara semua sujud kita isi dengan doa tanpa tasbih. Jadi semua kebaikan yang dilakukan dalam kebaikan nilainya lebih dibanding kebaikan yang dilakukan di luar kebaikan. Kita baca Quran dalam sholat nilainya lebih dibanding Quran di luar sholat. Tasbih di dalam sholat nilainya lebih dibanding di luar sholat. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz, bagaimana yang dimaksud keluar dari Islam padahal dia ahli ibadah? Nah itu tadi sempat saya sampaikan bahwa kita ambil yang paling belakang, asbabul wurud hadis tadi. Seorang tabi'in nanya, pernahkah engkau mendengar Rasul berbicara tentang kaum Khawarij? Sang sahabat menjawab, enggak, tapi aku mendengar Rasul bersabda. Berarti itu penilaian sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa hadis itu arahnya memang untuk kaum Khawarij. Di masa ini ketika tabi'in nanya sudah muncul. Jadi yang nanya ke sahabat Abi Sa'id kan yang nanya tabi'in. Rasul sudah wafat. Iya, saat hadis itu dikeluarkan belum ada. Otomatis Rasul belum bicara tentang kaum Khawarij. Ketika tabi'in nanya, pernahkah kamu mendengar Rasul bicara tentang Khawarij? Jawaban beliau, tidak, tapi aku mendengar Rasul. Berarti dalam penilaian sahabat Abi Sa'id, ini hadis arahnya untuk kaum Khawarij. Apa perbuatan fatal yang dilakukan mereka? Mengkafirkan muslim, mengkafirkan sahabat. Dulu mengkafirkan sahabat, saat ini mengkafirkan ulama. Di hadis yang lain Bukhari Muslim, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa saja yang menuduh saudara muslimnya dengan tuduhan kafir, maka sungguh kekafiran itu pasti terjadi pada salah satu dari keduanya. Bisa yang menuduh, bisa yang dituduh betul-betul kafir. Khusus redaksi Imam Muslim, in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Jika omongan dia, wahai kafir, itu memang dalam pandangan Allah dia betul-betul sudah kafir, nggak ada masalah. Jika ternyata yang dituduh kafir dalam pandangan Allah masih muslim, maka kekafiran itu kembali kepada yang menuduh ini. Dan ini medsos itu pengaruhnya sangat besar. Nggak cuma Ali yang dikafirkan, bahkan sahabat Utsman pun dikafirkan pada masa itu. Sampai-sampai sahabat Utsman jenazahnya ditolak mau disolatkan di Masjid Nabawi. Karena demikian luasnya hoak mengkafirkan sahabat Utsman, masyarakat muslim ikut-ikutan mengkafirkan. Mungkin andaikan kita hidup pada saat itu bisa jadi kita terbawa berita ini. Karena itu berita-berita yang menjelek-jelekan muslim jangan pernah di-share. Hapus langsung. Kalau ada ulama kok justru menyampaikan keburukan muslim, jangan pedulikan. Yang pasti dia sedang melakukan kedzaliman. Karena jelas perintah Rasul, ketika saudara muslim kita melakukan kedzaliman, kita kenal, telepon, hubungi, dekati, datangi, nasihati. Itu perintah Rasul. Bukan untuk dijelek-jelekan. Udah ya? Ada. Apakah ada hubungannya dengan naik dan turunnya iman itu murtad tadi? Naik dan turunnya iman. Iman. Iya betul. Memang keimanan itu naik turun. Di Sahih Bukhari itu disebutkan walaupun al-imanu yazidu wa yanqusu itu bukan hadis, tapi kesimpulan ulama iman seseorang memang naik turun. Ketika iman ada di titik rendah, maka otomatis nafsu akan menguat. Ketika iman berada di titik tertinggi, nafsu akan terjepit. Di hadis Bukhari Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yasrubul khamru hina yasrubu wa huwa mu'minun. Seseorang yang beriman
Dia tidak akan berzina kalau pada saat itu keimanannya sedang kuat. Dia berzina berarti keimanannya sedang lepas, sedang rendah, sedang turun. Jadi kedzaliman yang dilakukan seorang muslim itu pasti ketika grafik keimanannya sedang sangat turun. Karena itu keimanan harus selalu dikontrol, diawasi, dibenahi, dipertahankan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.